Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah wa salaman alaika ya Rasulullah. Ya nabda hadza itiko al-barakah bi qiraatil Fatihah. Alhamdulillah al-Fatihah. Baik, rekan mahasiswa semester 7 mata kuliah metode penelitian linguistik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mohon maaf karena selama 2 pertemuan kemarin saya berhalangan untuk menemani kalian dalam menjadi fasilitator kalian menjadi ilmu yang bermanfaat. Terus sekarang zamannya 4.0 bisa itu tadi tatap muka. Selanjutnya saya akan bikin video terkait tutorial pembelajaran kita pertemuan kedua dan pertemuan ketiga. Untuk lebih jelasnya dalam pertemuan banyak ini, pertemuan kedua itu kita akan membahas tentang definisi ruang lingkup metode penelitian linguistik. Terutama kemarin kita membahas kontrak perkuliahan ya, sistem perkuliahan, sistem penilaian, dan juga untuk kenalan dan materi. Nah, untuk materi yang kedua kita masuk pada definisi dan ruang lingkup metrik linguistik. Apa sih definisi dari metode penelitian linguistik itu? Wa ma adraka ma metrik linguistik. Ya. Karenanya saya akan share screen. Ya. Oke. Itu juga dipahami ya. RPS metrik. Oke. Ini sudah saya siapkan materinya, harapannya agar kalian nanti bisa lebih mudah memahami. Ya. Kemudian kedua, bahas pengertian dan ruang lingkup metode penelitian linguistik. Metode penelitian linguistik itu terdiri dari 3 suku kata, metode penelitian linguistik. Atau metode. Metode itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, itu tata cara, ya, tata cara mekanisme. Di tidak kemudian metode, maka tata cara kaifiyah dalam bahasa Arabnya. Bagaimana sih tata cara wudhu? Kamu lihat tutorial wudhu. Bagaimana sih tata cara sholat? Kamu lihat tata cara sholat dan seterusnya. Ini metode, ya. Penelitian dari kata teliti, ya. Lalu mendapat imbuhan pe dan an, jadi penelitian. Yang artinya adalah upaya-upaya dalam mengambil suatu permasalahan untuk menghasilkan hasil karya ilmiah. Ini upaya kamu untuk membahas suatu permasalahan dan dari permasalahan itu akan menghasilkan suatu karya ilmiah yang itu bisa ditanggungjawabkan tentunya. Linguistik yang dari bahasa Inggris ya language, di linguistik ya bahasa. Sehingga metode penelitian linguistik adalah tata cara dalam melakukan suatu penelitian, suatu pencarian kebenaran ya, yang berhubungan dengan bahasa. Kalau kamu orang pendidikan maka pendidikan, kalau bahasa berarti ya, penelitiannya ke linguistik bahasa ini. Nah, harapannya apa setelah kamu belajar metrik linguistik ini? Harapannya kamu akan lebih bisa memahami langkah-langkah dalam membuat penelitian sebagai tugas akhir kamu sebagai mahasiswa. Karena ingat untuk meraih gelar S1, ya, pelajaran starter 1 itu kamu harus menempuh 3 step. Ya, step yang pertama pendidikan. Ya, kamu ini kuliah dari semester 1 sampai semester 7. Ini pendidikan namanya. Ya. Lalu setelah pendidikan, yang kedua adalah pengabdian masyarakat. Kemudian nanti KKL atau KKN namanya atau apa nanti di sini. Kemudian ke masyarakat, artinya ilmu yang kamu dapat di kampus akan share di masyarakat, itu pengabdian masyarakat namanya. Setelah pendidikan, pengabdian masyarakat, maka yang ketiga. Yang ketiga ini adalah penelitian. Jadi sebelum kamu bisa selesai S1-nya, ya, kamu harus bisa meneliti satu karya ilmiah yang berhubungan dengan bahasa, ya, metrik linguistik. Jadi dari bahasa yang kamu teliti ini materinya untuk pengolahan sarjana. Kalau 3 step ini kamu sudah
lalui semua, maka otomatis kamu akan mendapatkan gelar sarjana strata 1, Eshum, sarjana humaniora. Dulu masih SS, sarjana sastra. Sekarang sarjana dihapus menjadi Eshum, sarjana humaniora. Nah, setelah kamu bisa memahami metode linguistik ini, kita belajar metode linguistik ini, nanti kamu akan tahu bagaimana cara kita dalam mencari kebenaran dan bagaimana cara kita metode berpikir ilmiah. Ya. Harapannya nanti ke depannya kamu dalam mencari khalfiyatul muskilah, latar belakang masalah, lalu ada tahdidul muskilah, pembatasan masalah, ada tarkizul muskilah, identifikasi masalah, pemilihan bahas penggunaan penelitian. Nanti kita akan bahas di sini. Jadi pentingnya kita belajar metode linguistik ini sebagai pengantar kamu untuk meneliti suatu karya ilmiah yang nanti akan kamu buat. Jadi tadi fungsinya agar kamu bisa mengetahui tentang metode berpikir ilmiah atau pencarian kebenaran. Yang kedua, kamu bisa memahami jenis, komponen, dan langkah-langkah penelitian. Karena untuk meneliti suatu karya ilmiah itu nggak mudah loh, nggak mudah. Tapi kamu harus bisa mempunyai bahan dasar, yang dari bahan dasar itu nanti akan kalian gunakan sebagai tahap awal. Karena nggak mungkin satu hasil karya ilmiah bisa diteliti tanpa adanya bahan dasar awalnya. Kamu ingin membangun rumah, tapi semennya nggak ada, pasirnya nggak ada, batu kalinya nggak ada, yang pengen mau dibangun. Ingin meneliti suatu karya ilmiah, bahan nggak punya, referensi nggak ada, judul aja belum bisa. Ya, jadi apa yang mau diteliti kalau gitu? Nah, setelah nanti kamu tahu langkah-langkah penelitian di situ, nanti pada step berikutnya, maka nanti ada masalah, khalqiyatul muskilah atau khalqiyatul bahas. Ya. Latar belakang masalah kenapa kamu mengangkat judul ini. Nanti kamu akan mengangkat judul yang berhubungan dengan bahasa ya. At-tibaq wal muqabalah fi suratil a'raf ya. Kamu membahas yang namanya tibaq, apa itu tibaq, apa itu muqabalah, lalu apa itu huruf jer ya. Silakan. Ada kamu seorang sastrawan, sastra Arab ya, tentu berhubungan dengan bahasa. Lalu teori, apa yang tadi kamu gunakan? Nah, apakah nanti teorinya itu kamu ingin penelitian lapangan, field research, atau library research, atau penelitian pustakaan? Ya, silakan. Lalu bagaimana konsepnya, lalu bagaimana variabelnya, asumsinya bagaimana, hipotesisnya seperti apa. Jadi memang seperti itu ya prosesnya, ya, langkah-langkahnya ya. Nah setelah kamu sudah belajar masalah teori, konsep, variabelnya, asumsinya, hipotesisnya, maka kita akan belajar juga nanti langkah-langkah penyusunan latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini khalfiyatul muskilah atau khalfiyatul bahas ini menjadi syarat awal dalam kalian bisa menuju langkah selanjutnya. Misalnya nanti kamu ingin meneliti tentang huruf jer. Huruf jarri fi suratul Fatihah. Huruf jer ada surat Al-Fatihah seperti itu. Nah, maka kamu harus bisa menemukan akar masalahnya dulu. Kenapa kok kamu ingin membahas itu? Oh, rupanya kamu ingin agar orang bisa memahami pemahaman Al-Fatihah secara komprehensif. Contoh, kenapa sih di ayat pertama itu alhamdulillahi gitu? Kok makanya lam gitu? Kenapa nggak bi aja? Kenapa nggak alhamdulillahi? Kenapa ketika lapas la haula wala quwata illa billah? Kenapa nggak la haula wala quwata illa lillah? Apa bedanya lam dengan bi? Nah itu nanti kamu jelaskan itu. Ya, yang penting kamu bikin dulu latar belakang masalahnya. Inilah kerjaan mahasiswa ya. Yang tadi nggak ada masalah, diada-adain masalahnya. Ya, jadi kamu fokus dengan huruf jar yang ada di surat Al-Fatihah. Apa alasan kamu meneliti itu? Ya. Lalu kegunaannya apa? Pembatasan masalahnya di mana? Dibatasi dengan ada tahdidul nasal ya, tahdidul bahas, pembatasan masalah. Kalau nggak ada pembatasan ya ntar bias. Kamu akan menjelaskan yang kemana-mana ntar. Huruf jar yang di Al-Fatihah, tapi yang di Anas kamu tarik juga, yang di Al-Falaq, nah itu nggak benar. Maka nanti ada tahdidul muskilah, pembatasan masalah. Oke, jadi setelah kamu tahu langkah-langkah penyusunan langkah masalah, itu menjadi awal. Nanti di langkah masalah ini menjadi semacam abstraksi garis besar kamu untuk bisa meneliti lebih ke depan lagi.
Langkah selanjutnya, langkah-langkah penyusunan kerangka teoritis. Nanti di bab 1 itu akan dijelaskan yang kamu tulis ini apa sih? Menjelaskan tentang apa aja? Bab 1 membahas tentang apa, bab 2 tentang apa, bab 3 tentang apa, bab 4 apa, bab 5 apa. Kalau untuk sastra Arab ini biasanya hanya sampai 4 bab ya. Jadi kalau kamu bikin 5 bab ya, nggak problem, nggak masalah. Nanti dijelaskan itu kamu apa aja tuh step-stepnya tuh. Maka tadi latar belakang masalah menjadi kunci awal ini. Lalu UTS, setelah UTS kita akan lanjut ke instrumen penelitian dan langkah penyusunannya. Nah, tadi setelah kamu bertemu dengan huruf biar tadi, kamu udah kumpulkan huruf biar di Al-Fatihah itu rupanya ada 30 misalnya. Yaitu di ayat pertama Bismillahi, baknya, lalu Ar-Rahmaninya, Ar-Rahiminya, itu nanti Alhamdulillahnya dan seterusnya. Ya. Udah kamu kumpulin semua instrumennya, ya. Lalu kamu teliti tuh huruf biar ini, huruf biar yang berupa ba itu fungsinya apa aja. Oh lil kosam, oh rupanya ini litabid, kalau lam itu nanti diteliti. Langkah penyusunannya bagaimana, nanti kamu bikin perbandingannya. Nah setelah kamu ada, nah ini ada nih yang selanjutnya ada sumber data, populasi dan teknik sampling. Kalau kamu nanti sifatnya library research, ya nggak perlu pakai populasi. Ini kan kalau fit research. Ya, ini saya udah kalau fit research penelitian lapangan. Kalau penelitian perusahaan tidak perlu. Nah setelah data semua kumpul, baru deh teknik pengolahan data kuantitatif. Ya, jadi nanti penelitian itu ada dua, ada sifatnya kuanti, ada kuali. Ya, kuanti itu kuanti itu penelitian yang sifatnya itu field research. Ya. Jadi kamu hanya fokus pada lapangan ya. Kamu di lapangan kamu meneliti, misalnya metode pembelajaran bahasa Arab, metode pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan cerita. Nah, Ta'lim Lughatul Arabiyyah bi kaifiyatil qissah. Nah, itu kamu teliti itu. Di SD mana misalnya? Di SDIT apa, di SMP apa, kamu teliti. Nah, itu namanya data kamu itu nanti dikumpulkan datanya itu namanya field research ya, penelitian lapangan. Nanti ada namanya teknik pengolahan data kuantitatif ya. Kuantitatif itu kualitatif itu ya kuanti dan kuali ya, jadi kuali buat masak doang. Nah kuali di sini ya, kamu akan meneliti satu penelitian yang sifatnya library research, penelitian yang sifatnya pustaka. Jadi kamu hanya mengumpulkan buku-buku referensi minimal 20 sampai 30 dan untuk mendukung data yang kamu teliti. Atau tadi huruf biar dalam surah Al-Fatihah misalnya. Maka kamu teliti itu. Nah, kemudian ini di ayat pertama alhamdulillahi lam di sini bermakna khususnya buat apa? Menurut pendapatnya ya, Ibnu Qasim bagaimana, pendapatnya Al-Marawi bagaimana, ya, pendapat Al-Qasawi bagaimana, lalu pendapat kamu bagaimana. Setelah semua pendapat kamu kumpulkan, lalu pendapat kamu sendiri. Bagaimana pendapat kamu? Oh, setelah berdasarkan dari penelitian A, B, C, D, E, pendapat ini, maka saya selaku penulis menyimpulkan itu yang terakhir ya. Lalu ke-12 langkah-langkah penyusunan proposal penelitian. Nah, ini nanti saya harap setelah kita belajar metode penelitian linguistik, kita akan belajar tentang bagaimana caranya untuk proposal penelitian. Nanti UAS mata kuliah medit, saya minta ya proposal itu. Proposal kamu yang akan nanti kamu jadikan sebagai bahan penelitian kamu. Itu UASnya. Ya, saya nggak mau nanti UASnya sebutkan apa langkah-langkah, itu udah bukan ini. Kalau UTS mungkin ya. Jadi kalau UAS langsung konkret mana proposalnya. Karena nanti semester 8 kamu tinggal melanjutkan apa yang ada. Jadi di 7 ini saya menyelam minum air. Sebenarnya kamu ada gambaran apa yang mau kamu teliti nanti. Ya karena kamu seorang sastrawan, ya seorang sastra Arab, ya maka semua berhubungan dengan bahasa. Ya, peran bahasa di era globalisasi. Atau kamu ini mengangkat bahasa dalam perspektif fikih, silakan. Fikih itu kan berbeda karena beda bahasa, beda satu huruf.
Ketika Quran membahas tentang rukun wudhu, coba kan cuma 4 itu begitu. Faksilu wujuhakum, basuhlah wajah kamu, wa idak minal marafiq, dan kamu sampai ke situ. Wamsahu bi rusikum, musafah sebagai kepala kamu, warjulakum minal ka'bain. Nah, ayat ketiga, wamsahu bi rusikum, usaplah kepala kamu. Ini pakai kalimatnya ba. Imam Syafi'i berpendapat ba di sini sebagai ka'bain, bermakna sebagian. Ya. Berarti ketika kita wudhu, yang dibasuh itu sebagian kepala aja. Ada yang Syafi'i, kalau kata Imam Malik, enggak, ba ini bermakna keseluruhan, kuliah. Jadi kalau mau wudhu, basuhin semuanya rambutnya. Dan bedanya cuma karena satu huruf itu aja. Ya. Nanti kita harap nanti kamu bisa lebih sebenarnya lagi, ini masih teori semua ya. Dan yang terakhir, langkah-langkah penyusunan laporan penelitian. Nah, setelah jadi proposal penelitian, terus suruh meneliti, laporan ini nanti adanya di bab 4 ke bab 5, bab 4 ke 5 ya. Bab kesimpulan di bab 4 ini. Ya. Jadi ikuti, setelah kamu bikin semuanya, baru persiapan kita untuk maju kepada UAS. Ya. UASnya adalah silakan kamu membuat proposal yang nanti harap nanti linear ya, yang kamu nanti ngajuin proposalnya tentang huruf dia di surat Al-Fatihah, ya fokus di situ. Jangan proposalnya ini, proposal tentang huruf dia Al-Fatihah, tiba-tiba nanti jadinya huruf dia di surat Al-Waqiah. Waduh, itu repot lagi tuh. Ya, harus ada penjelasan itu. Jangan sampai ntar itu. Saya sih menemukan masalah itu di akhirnya ya. Jadi proposalnya kemana? Ketika jadi film kemana, ini repot ini. Karena ada mahasiswa saya membuat kalimat sigot fa'ala dalam Al-Quran. Masya Allah. Jadi semua kata fa'ala yang ada dalam Al-Quran itu diteliti sama dia. Itu tebelnya 300 halaman sini dia. Sedang ini kamu bersertasi. Ya makanya tadi penting ada tadi dulu bahas pembatasan masalah tadi. Jangan satu Quran, fokus ke Al-Baqarah aja deh. Ya, tadi bahasnya lafaz fa'ala fi suratul Baqarah, selesai. Jadi mau sebutnya fa'ala, itu mah nggak masalah buat saya. Jadi fokus di Al-Baqarahnya aja, jangan sampai kemana-mana. Nah, ini yang harus dipahami ya. Dan untuk memperkuat referensi kamu, silakan sudah membuat seperti ini. Menurut penelitian ilmiah Salih bin Ahmad Al-Asaf, Bandung PSDA Press. Itu ada penelitian Pandalis Jakarta Bumi Aksara. Ada penelitian John W. Biss, Sanima Sanafia Peter menjadi Guntur, Surabaya Usaha Nasional, Semabadi Al-Bahas At-Tarbawi Farah Musaridah di Lebanon. Baik, jadi harapannya kita belajar ilmu tentang metode penelitian linguistik ini agar kamu dapat mengetahui step-step yang akan kamu lalui dalam membuat satu karya ilmiah. Sehingga dalam membuat karya ilmiah nanti sebagai tugas akhir kamu peraih gelar sarjana itu ada metodenya lead on track. Ya. Nggak tahu ada aja. Ini dari mana ini? Ya. Ini Pak, jiplak dari punya UIN. Nah itu nggak boleh. Ya, kamu harus bikin sendiri. Ya, sendiri. Baik, saya rasa cukup ya temuan kita yang ini. Nanti yang ketiga saya akan memberikan penjelasan langsung, nggak cuma teori tapi langsung praktek ya agar kamu nanti bisa lebih memahami. Baik, saya cukup sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan kita akan bisa ketemu Selasa yang akan datang ya. Karena kita Selasa tanggal 2 November itu kita offline. Bahkan kamu tanya apa saja yang berhubungan dengan penelitian. Sehingga nanti hasil kamu itu sangat baik sekali. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.